Gue pernah sampai nyewa Oh. joki bang waktu itu. Oh gitu? Iya, jadi satu kali deposit itu 1 hari itu gue bisa sampai jutaan. Harta gue habis sudah. Motor 3, nih sekarang terakhir nih, gue mau rencana mau jual rumah. Gue kecelakaan bang, nabrak separator beton pembatas jalan. Itu saking gue kepikirannya, karena gue 2 hari sebelumnya itu kalau main judi juga 3 juta. Berarti jari yang mana yang udah hilang, benar-benar hilang, nggak ketemu dagingnya gitu? Iya, yang telunjuk. Telunjuk nih ya? Pikiran gue masih nggak ikhlas, gue sampai begini, sampai gue cacat begini gara-gara judol, uang gue udah habis, nggak kehitung. Sampai sempat gue pernah ngomong sama istri, saya bunuh. Iya Neng, nanti kan ayah kalau meninggal kan dapat pesangon dari kantor, bisa buat nutup utang-utang. Gue sempat ngomong gitu bang sama istri, ada mungkin sekitar 3-4 kali. Main A, di sini gue udah sekarang nih 100 juta, sedangkan gue mau nipu lagi, gue udah gak bisa lagi. Oke, halo teman-teman. Di depan gua ada Mas Maman. Mas Maman ini sedang mengalami kehancuran. Ya seperti yang teman-teman pernah tonton di video-videoku. Dia juga baru saja mengalami kecelakaan ya, Mas Maman ya. Kecelakaan. Karena judul, karena kepikiran judul ngeblank di jalan. Mas Maman, gimana apa kabar? Perjalanan tadi aman? Aman-aman bang, Aman ya? aman macet aja, agak macet. Macet ya? Sebenarnya kepengen kemarin ya kesini ya, cuman nggak sempet ya. Ada halangan lah. Gimana nih awal mulanya kejeblos judulnya itu gimana? Jadi gua kenal judol itu sekitar tahun 2022 kalau nggak salah bang, udah sekitar 3 tahun lah. Padahal sebelumnya tuh gue paling anti banget bang, yang namanya judi itu gue paling nggak suka lah gitu kan, apalagi judol-judol gitu. Cuman memang pada saat itu gue sedang mengalami, boleh dibilang masalah ekonomi lah, keuangan. Gue waktu itu punya usaha yang bangkrut bang. Punya usaha gue bangkrut, kemudian, nah kebetulan usaha itu nih gue hasil usahanya itu modal itu gue dari pinjam bank. Pinjam ke bank, dan otomatis gaji gue kan berkurang nih. Ya. Nah gue ngandelin dari usaha ini bang, usaha yang gue jalanin ini, dan ternyata bangkrut ya. Di situ gue pusing gitu kan, harus nutupin kekurangan penghasilan gue. Sempat stabil bang ekonomi gue pada saat itu, karena gue punya kebetulan, alhamdulillah gue ada sampingan nih, kerjaan di luar tambahan. Dan itu kan ternyata kontrak bang. Ya. Kontrak lah sekitar 2 tahunan. Di luar dari sebagai staf di lembaga ini ya? Iya betul. Oh, sampingan. Sampingan, karena kan Oke. gue waktu itu kan usaha gue yang di luar itu kan gue harus hasil pinjam dari bank Ya. gitu kan. Dan gaji gue minus, dan gue otomatis ngandalin usaha gue ini bang. Memang usaha gue waktu itu sempat maju bang, sempat maju lah, gue bisa nutupin kekurangan dari cicilan bank. Tapi usaha gue bangkrut. Kemudian gue dapat kerjaan juga tambahan, itu alhamdulillah udah bisa mulai stabil nih bang ekonomi gue. Dan ya diputus kontrak lah, karena saat itu gue kerja di luar itu di salah satu PT itu, PT-nya pindah nih bang ke daerah Tangerang. Iya. Dan gue nggak bisa ngikut. Jauh lah ya dari Jauh rumah lah ya? dari lokasi rumah. Akhirnya gue bingung nih bang, mau cari kemana nih untuk nutupin bank nih, buat cicilan bank. Gue nggak ada usaha tambahan, kerjaan tambahan. Ya disitulah gue mulai kenal judol bang. Gue awalnya ngeliat teman kantor gue nih bang. Gue tanya, bang lu lagi main apa tuh bang? Oh ini slot bang. Slot nih. Maksudnya iya judi. Slot, oh judol itu? Iya. Pakai duit dong. Pakailah. Tapi gue pas ngeliat dia tuh lagi menang tuh bang. Gue lihat tuh. Dia waktu itu kalau nggak salah menang 800.000. Gue tanya, lu modal berapa bang? Modal cuma 100.000 bang. Wah yang bener loh. Yang gue heran itu gue setiap kali ngeliat dia main, dapet bang gitu kan. Iya. Yang 500, yang 600 gitu kan. Nggak tahu deh kalau misalnya gue pas lagi nggak ngeliat dia main di luar, gue nggak tahu deh dia kalah atau menang. Tapi pas gue ngeliat dia tuh seringnya tuh dapat mulu bang. Dengan modal 50.000, 100.000, paling gede katanya 200.000 bisa dapat jutaan. Nah, gue tergiur nih bang. Gue pengen nyoba, awal gue iseng-iseng waktu itu bang. Gue nyoba waktu itu bikin akun lah, bikin akun. Gue depo 50.000. Gue waktu itu mainnya pertama bukan di slot bang, di kasino, di roulette. Gue modal waktu itu pertama kali depo 50.000, kalah bang. Akhirnya gue depo lagi tuh 100.000.
Dikasih menang tuh bang waktu itu 750.000 kalau nggak salah. Dalam hati gue nggak nyampe setengah jam, paling 20 menitan gue udah dapet 750.000, cuman modal 100.000. Ya. Ngapain juga gue kerja sampingan. Nah gue berpikir nih, wah ini duit instan gampang nih. Akhirnya gue mulai terjerumus tuh bang, mulai seneng tuh main judol gitu kan. Gue depo 100. Sebenarnya gue deponya nggak terlalu banyak bang, nggak kayak orang-orang yang 1 juta, 2 juta. Gue paling depo 100 atau 200. Tapi kalau diakumulasiin sama aja bang jatuhnya. Ya. Misalnya gue depo pertama 100, kalah. Gue depo lagi gue bisa sampai 10-20 kali bang. Jadi di total ya sama aja bang. Sebenarnya 2 juta, betul. misalnya 1,5 juta. Gue pikir-pikir, wah udah mulai hancur dah bang. Gue dari situ gue mulai. Itu tahun berapa sih, sorry? Itu tahun 2022 kan, 2022 kan. Pas COVID itu ya? Iya pas COVID. Iya. Itu gue udah bingung gitu kan, udah gaji gue udah habis, gue sampingan gak ada, sampai motor gue habis juga bang. Motor gue jual ada 3 untuk modal buat main judi aja tuh. Iya. Sampai pinjol bang. Gue hitung-hitung pinjol itu ada 9 apa 10. Pinjol yang gue pinjem, ya gue nggak bayar, gue nggak bisa bayar. Gagal bayar berarti ya? Iya, semuanya untuk main judi sih bang. Main judi slot gitu kan. Gue juga paling menang paling nggak banyak bang. Paling banyak ya? Nggak banyak, paling menang 2 juta paling gede itu. 2 juta, 1 juta, 500, nggak sampai puluhan juta belum pernah gue bang. Gue paling mentok itu menang paling gede cuma 2 juta. 2 juta, 1 juta, 900 ya, masih sekitar gitu lah. Cuma gue deponya lebih dari segitu bang. Iya, satu hari itu gue bisa habis 2 juta. Tapi dengan nominal yang itu 100, Iya. 100, 200. Tapi pas gue lihat di rekening udah habis, gila gue udah habis 2 juta. Itu nggak nyampe hitungan 1 hari bang, paling 2 jam 3 jam udah habis. Di situ udah gue mulai tambah drop bang. Yang tadinya uang gue masih ada dari sebenarnya uang gaji gue udah nggak ada. Cuman karena pas gajian masuk ke rekening yang harusnya gue buat bayar listrik, buat ngasih anak istri masih ada, ya gue pakai buat main judi. Dan puncaknya pada saat itu gue kehilangan motor untuk kendaraan operasional ke kantor lah. Dan gue gitu juga punya sampingan ojek online bang. Gue ojek online, gue ada musibah motor hilang. Terus gue pinjam motor Ade nih bang, ceritanya dikasih pinjam sama motor Ade nih buat keperluan gue akomodasi ke kantor sama buat nge-grab. Nah hari itu ceritanya motornya mau diambil nih bang sama adik gue nih. Gue kepikiran bang. Nah itu motor mau diambil, gue 2 hari sebelumnya itu gue habis kalah juga bang. Kalah judi slot itu gue hitung-hitung pertama gue habis 1.400.000 berapa gitu. Terus gue dapet uang lagi dari kantor itu. Pokoknya itu kalau nggak salah 3 jutaan gue habis. Iya. Nah itu 2 hari kemudian motor mau diambil sama adik. Gue kepikiran bang, aduh ntar motor mau diambil, gue kerja nanti gimana gitu kan. Terus gue ngojek bagaimana nanti, udah gitu duit gaji juga udah habis bang buat main judi itu bang. Niat gue kan, wah ini duit segini nih nggak seberapa pikiran gue bang. Sementara pengeluaran gue banyak, utang gue banyak. Kalau duit 2 jutaan ini bisa gue puterin, kali aja bisa gede bang. Masalahnya gue sama sekali belum pernah menang gede. Gue ngeliat di YouTube itu bang, modal 30.000 bisa sampai puluhan juta. Ada tutorialnya atau gimana? Iya, ada video-videonya tuh. Pasti kalau yang sering main judul tau lah gitu kan. Yang modal cuma 30.000, 60.000, aku bisa sampai puluhan juta. Gue pengen nyoba itu bang. Dalam otak gue nih pengen, gila gue selama ini depo udah banyak loh kalau diakumulasiin. Gue 2 juta ini masa nggak dapet sih, sampai habisnya gue belum pernah sama sekali bang dapet. Sampai gue paling gede itu 2 juta. Sering nontonin video yang apa namanya orang-orangnya pada ngasih tutorial di YouTube itu ya? Iya sering. Yang nih slot gacor. Betul. Nih 50 dapat 2 juta gitu ya? Iya bang, gue sampai bener nggak sih ini? Kadang-kadang gue sering komen, bener nggak bang? Iya. Sering dia juga balas komen gitu kan. Iya. Ini sini bang, gue bikinin akun gacor. Joki-jokinya ya? Iya, gue sering bang. Gue pernah sampai nyewa joki bang waktu itu.
Oh gitu. Iya, jadi kalau kata dia bagi hasil lah. Heeh. Ya gue karena memang otak gue udah judi semua gitu kan. Gue gimana cara dapat uang instan buat bayar utang-utang gitu kan. Gue sempat ada tuh komunikasi, "Ya udah bang, bener bang, kalau memang bener bisa WD gede gue kasih." Ya udah tuh gue sempat chattingan tuh. Heeh. Tapi memang pas gue coba pakai akun yang dibikin sama dia, ya dibilang gacor, enggak. Ya gitu, gue nggak pernah dapat gede, paling 1 juta. 2 kali, 3 kali, bener tuh dikasih tuh 1 juta, 2 juta, tapi kesini-sini hancur lagi. Gue kontak, "Bang, kok ini hancur?" "Enggak bang, lo kalau main bilang gue dulu," katanya. Jadi nggak sembarangan lo main, langsung laporan gue dulu. Oh gitu. Iya, jadi udah dibikinin akun sama si joki ini, kita mau main itu laporan dulu sama dia, "Bang, gue mau main nih, gimana?" "Oh jangan sekarang bang, jam segini nih, jam ini lagi kurang bagus. Ntar gue kasih tahu." Jadi dia ngatur tuh bang, main-mainnya jam berapa gitu kan. Lewat apa komunikasi sama mereka, sama si Joki ini? Facebook. Facebook. Awalnya di Facebook, jadi lewat apa? DM lah ya, Iya. di chat itu ya. Messenger itu. Messenger ya. Messenger. Itu berarti di Facebook banyak ya? Masih banyak bang, ya? Banyak bang. Mas berarti salah satu pengguna Facebook yang Iya. buat judul-judulan ini ya? Di Facebook juga iya, banyak bang itu apa? Promosi-promosi ya? Promosi situs-situs gacor lah inilah. Itu Iya, gue iya. di Messenger, sini bang gue bikinin akun gacor, akun cheat namanya, akun curang gitu kan. Sempet gue gitu kan. Dan gue sempet juga dijokin sama dia, "Bang lo ada modal nggak sini, gue yang main aja deh. Daripada lo chattingan mulu ntar ribet kan, udah ntar lo percaya sama gue nggak? Kalau lo percaya sama gue, ntar uangnya pasti gue kasih," gitu. Ya karena otak gue juga udah ngeblank kali pada saat itu. Gue kasih dia tuh, "Bang, waktu itu pernah 1,5 juta. Kalah bang, nggak ada kabar lagi tuh orang. Gue kasih dia 1,5 juta, dia bilang, "Waduh bang, sorry bang, tadi awalnya bagus, gue bet sekian. Pas gue naikin bet jadi 4.000 nukik bang, habis." Gitu alasannya. Iya. Ya udahlah, mau gimana lagi kan pikiran gitu. Masih nggak ngeh bahwa itu tuh sebenarnya bohong dan penipu kayak gitu. Ya sempet bang, ya gue kan dilalanya kan gue nggak kenal dia. Gue kenal dia lewat Facebook, nomor handphonenya pun gue nggak tahu. Cuman chatting lewat Messenger Facebook doang. Iya. Cuman ya nggak tahu, gue seperti ya udah ngalir gitu aja. Pengetahuanku banyak orang-orang yang apa namanya nyewa-nyewa joki atau terjebak ke joki kayak Mas kayak gitu udah banyak banget yang di Facebook itu. Sarangnya bandar, sarangnya admin-admin ada di Facebook itu rata-rata. Iya. Dari situ pernah nyewa joki itu tadi, Iya. selanjutnya berjalannya waktu itu gimana itu? Masih nyandu juga, main Masih. sendiri. Tambah hancur gue bang di situ. Gue makin parah. Makin parah sampai istri tuh sering ngeliat gue tuh nggak tidur semalaman. Pulang kerja main slot gitu kan sampai subuh. Sampai waktu besok gue berangkat kerja masih, ya ngapain sih main slot itu ya? Istri tahu gitu kan. Mungkin dia sering ngeliat orang juga lagi main slot. "Udah ya nggak usah main gitu-gituan ya," katanya. Cuma bikin tambah sengsara aja, kita kan lagi butuh banyak biaya. Iya. Ya gue cuma sekedar iya aja. Cuman istri nggak tahu nih, padahal gue udah habis banyak bang. Tahu main slot mah tahu, tapi Tahu. nggak tahu habis banyak. Iya nggak tahu, istri gue tuh Oke. pikiran istri paling ya berapa gitu. Padahal gue udah habis banyak. Satu kali deposit itu satu hari itu gue bisa sampai jutaan. Biarpun 100, 50, 100. Kalau gue total pas udah sekitar berapa jam, gila di rekening gue udah habis lo 1.700.000. Di rekening udah habis lo 2 juta. Ya, Nggak kerasa bang. per hari ya. Per hari bang, bener itu. Per hari. Makanya. Kalau orang-orang kan mungkin depo gede 1 juta. Iya. Kalau gue enggak 100, 50, 100, 150. Tapi kalau diakumulasin itu satu hari bang. Iya. Karena gue nafsu, jadi depo 100 kalah. Coba lagi lah. Karena di YouTube itu bang, kan suka ada video-video tuh. Ya orangnya ngomong ini merupakan percobaan yang kelima, percobaan yang keempatnya gagal, ya kelimanya, kelimanya berhasil, menang gede. Pikiran gue juga gitu bang, wah mungkin percobaan keempat, kelima nih mungkin gue dikasih nih Samsung bang. Sama aja, paling dikasih sedikit doang, kita udah habis 700.000 misalnya, paling dikasih sama bandar cuma 200, 300, kita kan masih kurang, masih nafsu. Wah gue udah habis keluar 700 nih. Masa cuma dikasih 300, akhirnya gue naikin lagi taruhannya bang betnya. Ya udah tambah habis, depo lagi sampai rekening tuh habis setiap hari itu. 1 juta, 2 juta habis. Jadi udah makin sampai motor gue jual bang. Motor.
Tiga motor Iya, gue iya. udah habis. Itu semuanya buat judi. Semuanya buat judi. Utang-utang, bohong-bohong ke apa namanya yang dikenal apa enggak gitu biasanya? Udah nggak kehitung bang. Ya gue alasannya buat anak sekolah lah, buat istri sakit atau Iya, misalnya iya. buat ya pokoknya alasan-alasan yang manusiawi. Padahal ya gue udah buat depo-depo terus yang nggak ada habisnya. Sampai puncaknya itu gue pas kehilangan motor dan gue motor dipinjemin sama adek dan 2 hari sebelumnya gue masih kalah itu udah kalah 3 juta juga. Sampai kecelakaan bang, gue kepikiran. Gue ibaratnya hari itu gue besok gue makan dari mana, gaji gue udah kepake habis buat judi. Terus motor ini gue mau diambil sama adek, gue pakai apa kendaraan itu gue kepikiran bang, kepikiran banget. Besok gue makan pakai apa, duit udah besar. Kerja di lembaga yang settle gitu loh maksudnya teman-teman. Setiap bulan gajinya juga sebenarnya udah oke ya. Terus ditambah juga kalau pengen nyari sampingan ya sebenarnya bisa nyari sampingan tadi gitu ya. Iya. Sama sekali sampai utang banyak, nggak punya duit buat makan besok itu. Gue pernah gaji itu sampai minus 84.000 bang. Jadi dari bendahara keuangan itu. Jadi gue mikirnya nih orang-orang kerja kan dibayar. Gue malah bayar bang. Jadi kita kalau misalnya gaji minus itu, ya kita harus bayar sisa kekurangannya ke orang keuangan. Misalnya gaji kita 5 juta. Tapi karena potongan kita banyak, bank segala macam bla 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 ini, gaji kita kan nggak cukup nih buat potongan. Jadi minus. Ya kita harus bayar bang. Jadi gue tuh setiap bulan tuh bayar ke kantor untuk nutupin potongan-potongan itu sampai Iya. segitunya bang. Kayak koperasi lah kayak gitu ya. Ya koperasi dan semacamnya. Kan gue pinjem dari kantor bang, jadi otomatis harus didebet dari gaji. Dan itu nggak mencukupi, minus. saking udah nggak ada pemasukan, gaji minus. Ya gue mau ngapain? Gue kerja juga udah nggak ada hasilnya. Dapat duit ya buat main judi juga. Iya. Ada uang tambahan juga buat main judi yang gue berharap itu bisa buat ngembaliin uang-uang gue, terus bisa buat bayar-bayar utang. Ternyata malah makin hancur bang. Semua ya, harta gue habis sudah. Motor 3. Nih sekarang terakhir nih gue rencana mau jual rumah. Over kredit. Karena gue udah nggak ada uang lagi bang sama sekali. Ini tinggalnya di mana dong? Ya kan saya masih ada rumah mertua. Oh, yang sekarang ini tinggal bareng sama mertua. Ya sama mertua. Nah, yang mau dijual? Yang mau dijual itu rumah gue sendiri bang yang di daerah Cikarang sana. Oh, mau di over kredit ya? Mau over kredit karena gue udah nggak punya uang sama sekali bang. Ibaratnya buat besok makan itu gue sekarang ini terus terang aja udah nggak ada. Kemarin dapat uang itu, gue mau kesini nih bang. 3 minggu kemarin gue masih main judel. Itu uang terakhir gue yang 800 sekian itu. Masuk ke rekening, gue udah niat dalam hati gue udah nggak mau main lagi. Iya. Tapi nggak tahu ya, uang udah di rekening, depo lah 100 lah. Kali aja bisa jadi 200, 500. Malam itu bang gue depo 100 kalah. Nafsu lagi bang, gue depo lagi 100 kalah sampai habisnya bang 800.000. Yang tadinya uang itu uang buat sampai bulan ini nih bang, buat ibaratnya buat nyambung hidup lah, buat 1 minggu atau berapa hari gitu kan, habis bang. Ini sekarang gue bener-bener nggak megang uang sama sekali, ibaratnya gue kesini juga tadi pinjem kendaraan tetangga gitu kan, sampai segitu. Gue pengen butuh solusi ini. Gitu, pengen lepas dari otak gue nih, gimana gitu caranya. Siap, nanti kalau untuk kita nyari solusinya, coba kita diskusi nanti brainstorming lebih dalam kayak tadi nanti. Kita lanjutkan, kita korek nih, apa sih yang salah, ada di mana sih gitu. Nanti kita diskusi aja itu. Boleh bang. Siap, nah gue masih penasaran soal masalah di kantornya Emas, banyak orang atau banyak staff yang pada main. Padahal notabene ini bisa dibilang lembaganya Emas ini kan lembaga pengayom, bisa dibilang ya. Itu banyak yang main. Banyak bang, banyak banget. Kalau gue mau sebutin satu persatu, banyak ya. Banyak. Circle-nya kayaknya nggak pandang bulu deh bang. Mau dari kelas apa, masyarakat apa, ya ojek atau apa, semua kayaknya. Termasuk di lingkungan gue sama circle-nya. Banyak banget. Yang kita tahu semua bahwa beliau-beliau semua yang bertugas di sana itu sedang memperjuangkan rakyat kayak gitulah bisa dibilang ya.
bagian dari garda terdepannya nih kayak gitu. Itu banyak di BUMN juga banyak. Karena gue dikasih tahu gitu loh sama orang yang kerja di sana dan dia sepil di sana tuh banyak. Hanya saja memang dari beberapa lembaga itu kalau ada stafnya yang ketahuan itu nggak ramai, memang ditutupi gitu loh. Oh, iya, Tutup iya. gitu, nggak boleh keluar kayak gitu. Oh, di skip gitu bang. Di ya. skip, jadi nggak keluar di media gitu. Jadi ya terkesan aman-aman aja. Tapi ini bukan gua ngebuka ini, cuman kita perlu waspadai dan kita perlu tahu bahwa ini judul ini masuk ke semua kalangan gitu loh. Iya betul bang. Jadi Betul. edukasi ini harus masuk ke mereka gitu loh. Mudah-mudahan dari yang punya otoritas ya, yang memiliki wewenang di lembaga itu aware bahwa judul ini betul-betul sudah merusak SDM kita. Kalau dibiarkan, nggak dibenahi cepat-cepat, ya akhirnya produktivitas dari lembaga itu jadi kacau, nggak ada. Betul. Akhirnya ya kerjanya juga nggak semangat, ya kan libur-liburan, pokoknya diamburadul. Yang mana itu akhirnya bakal memperlambat atau ya nggak bisa bekerja dengan baik buat rakyat kayak gitu. Karena ini lembaganya lembaga pemerintahan gitu loh. Iya betul. Yang Bang. mereka bekerja digaji sama uang rakyat kayak gitu. Ini penting nih gue ngomong ini. Kayak di perusahaan-perusahaan, mungkin di pabrik-pabrik kayak di Cikarang, Bekasi gitu-gitu ya. Mereka itu sering undang gua buat jadi narsum di sana, buat memberikan edukasi. Karena apa? Pabrik-pabrik ini karyawan-karyawannya itu kan banyak yang terjerat judul, Oh, banyak banget bang pasti. ya kan? Nah, ini bagus. Perusahaan nggak mau karyawan-karyawannya terjerat judul. Udah ketahuan 1, 2, 3 banyak, akhirnya dibenahi cepet-cepet, jangan sampai nyebar. Kalau nyebar, rusak perusahaan, akhirnya perusahaan jadi nggak bisa jalan, mereka pada malas-malasan kerjanya, nggak produktif. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang memang sudah aware soal itu. Bahkan kalau di Jakarta, perusahaan-perusahaan itu sekarang sudah menggunakan SOP orang yang mau diinterview, itu harus bebas dari pinjol dan judul. OB checking gitu bang ya. Yes, itu harus ada. Kalau Iya, iya. semuanya itu lolos, umumnya, tapi lu terjerat 2 ini nggak masuk. Dan itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang membuat aturan seperti itu, SOP seperti itu. Nah kemarin ada narsumku, itu cerita dia S2 manajemen, umurnya masih muda, 32 tahun, dia ngelamar ke sono kemari, rata-rata hasilnya adalah zong, kalah atau tidak diterima karena dia terjerat judul terus terlibat pinjol. Akhirnya HRD nggak mau terima. Itu bagus. Dicek dari judulnya dari Ada dia punya gimana tuh, data. Bang? Oh, gitu. Ada punya data. Perusahaan itu punya data bahwa ini orang gitu. terlibat judul. Ada datanya. Makanya dia nanya ke gua, "Mas, ini kok data gua main judul dan pinjol, kok bisa perusahaan bisa tahu ya?" Gampang. Kalau perusahaan gede itu gampang. Kan bisa kerjasama kan? Mungkin saja memang sudah ada aturan itu nih di belakang lembaga-lembaga. Kalau gue yang punya perusahaan besar pun gue bakal melakukan hal yang sama. Gue nggak mau perusahaan gue pekerjanya pernah terlibat itu. Bahkan orang yang masih kecanduan nggak mau dong. Kayak Mas punya perusahaan mau. Iya, Karyawan-karyawannya orang yang terlibat judul. Nanti ujung-ujungnya bohong, maling. Ya kalau masih kecanduan judul ya kan, nipu. Kerjanya nggak produktif. Harusnya kerjanya semangat, masuk jam 8 mamanya, malamnya tidur subuh, nggak semangat. Ya akhirnya perusahaan nggak profit, ya kan? Iya, Nah, ini kenapa gue ngomong ini teman-teman? Ini apa korelasinya dengan Mas Maman ini? Finansial oke, kerjaannya juga sudah mantap, ya kan? Stabil gitu ya. Banyak orang kepengin bekerja di tempatnya emas, ya kan? Iya. Terus terjerumus judul, habis segala macem. Itu kan sangat disayangkan gitu kan ya. Ini Mas jarinya sampai putus kayak gitu. Gimana? Coba tunjukkan ke kamera ini jarinya. Nih bang, saking kepikiran nggak punya uang buat bayar utang, jadi ngeblank pas mau berangkat kerja, gua kecelakaan bang, nabrak separator beton pembatas jalan. Itu saking gue kepikirannya, karena gue 2 hari sebelumnya itu kalau main judi juga 3 juta. Jarinya benar-benar teman-teman dari kuku sini, gue tadi ngeliat ngeri banget itu. Itu karena yang tadi diceritakan di awal ya, ngelamun ngeblank karena Kepikiran banget bang. Ya kepikiran lah, kita udah semuanya habis, gaji udah habis, nggak bisa gimana-gimana. Kita di jalan, gue ngeblank pada saat itu. Karena seperti tadi gue bilang, gue 2 hari sebelumnya kalah. Main judi slot juga 3 juta. Nah itu uang gaji gue bang sebenarnya. Yang harusnya gue bisa pergunakan untuk ngasih anak istri, bayar sekolah segala macem, gue pakai buat main judi habis. Akhirnya gue berangkat kerja ngeblank, ngelamun, gue harus dapat duit dari mana.
kecelakaan. Sampai akibatnya fatal ini tangan gue, jarinya sampai putus. Itu ngelamun di jalan itu gitu waktu bawa motor. Iya, di jalan ngeblank aja gitu bang, karena gue kepikiran semuanya, gue harus dapat duit kemana lagi gitu. Gua kepengen dapat duit dari mana lagi buat bayar-bayar hutang atau gimana maksudnya? Iya, karena kan gue dapat gaji yang harusnya itu bisa gue langsung bayarin, kasihkan ke istri buat bayar anak sekolah, keperluan hari-hari. Gue pakai semua bang, habis satu malam itu 2.400.000 lebih lah, sisanya itu habis semua. Ya gue otomatis besok berangkat kerja bingung, gue mesti apa yang gue mesti ngomongin sama istri nanti pulang ke rumah. Terus gue harus dapat gantinya dari mana? Gue di jalan ngeblank kayak orang kosong. Ini teman-teman, jadi di daerahnya Mas Maman ini, itu yang terjadi kecelakaan tadi, itu adalah area atau traffic yang banyak mobil gede, mobil-mobil kontainer gitu loh teman-teman. Dan itu sering banget kejadian kecelakaan yang orang jatuhnya sih nggak parah gitu loh, cuman jatuh dari motor kepleset mamanya kayak gitu, cuman langsung kesikat sama kontainer banyak. Jadi kalau jatuh di daerah-daerah itu meninggalnya bukan karena dia jatuhnya, meninggalnya karena kesikat kontainer. Karena kontainer banyak banget di daerah itu. Untung aja itu nggak ada mobil gede lewat gitu ya. Karena kondisi jalan masih pagi tuh bang. Kantor kan jam 5:30 masih pagi. Jadi memang kondisi traffic kan belum padat lah. Belum padat ya, belum ada mobil gede ya. Ya belum terlalu banyak kendaraan. Ya alhamdulillahnya. Itu keluar dari jalur ya, berarti ya? Ya gue dari jalur busway bang. Gue dari jalur busway, yang jalur busway cuman nggak ada separatornya tuh, nggak ada pembatas. Yang pembatas kuning doang ya, apa ya, cat doang ya? Cat doang. Gue dari jalur kanan, tiba-tiba gue langsung nyelonong ke kiri, nabrak gitu aja udah ngeblank. Gue sadar aja pas nabrak itu. Berarti nabraknya ke beton pembatas? Ke beton pembatas. Beton pembatas yang mau ke tol ya? Iya, itu sebelah kiri padahal. Iya. Ya bayangin dari kanan langsung ke kiri bang. Itu saking ngeblanknya itu. Saking gue nggak tahu lagi mesti ngapain lah. Berarti itu jatuh plak itu? Iya, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Motor gimana kondisinya? Hancur bang. Hancur? Hancur. Stangnya pengok, bodinya juga pecah. Ya udah. Parah itu? Parah bang. Kenceng berarti posisinya ya? Kenceng bang. Iya pasti kenceng lah. Iya, kenceng. Gue sampai kondisi begini pasti kenceng. Lutut, terus ini. Cuman yang parah memang jari. Berarti ini kepepet setang ke beton gitu ya? Ke beton. Kegencet gitu ya? Kegencet. Buat nahan sampai putus tuh. Berarti jari yang mana yang udah hilang, benar-benar hilang, nggak ketemu dagingnya gitu? Iya, yang telunjuk. Telunjuk nih ya? Iya, udah nggak ada dari awal. Nggak sempet nyari itu? Udah sempet nyari bang, karena ya gue tahu kalau putus kan bisa disambung lah. Dengar dari orang. Iya. Sempat gue nyari berapa detik lah, cuman gue nggak terusin karena gue udah nggak nahan rasa sakit. Karena udah ngebet kan, darah udah ngojor terus, ya udah. Kebetulan ada tukang ojek juga yang nolongin, ya udah gue nggak pikir panjang, gue langsung diantar ke rumah sakit. Nggak tahu mungkin masih ada di situ putusannya atau memang kegerus di beton itu, gue nggak tahu juga. Untungnya nggak kesikat mobil ya, dari belakang mamanya kayak gitu ya. Iya. Karena kan jalur cepet ya. Jalur cepet. Ya karena mungkin alhamdulillah gue berangkat kan pagi itu bang, 5:30, masih sepi lah, belum terlalu banyak kendaraan besar gitu di situ. Nah ini juga bagian dari momen yang perlu disyukuri nih mas. Iya, gue masih dikasih keselamatan gitu kan. Ngeblanknya gara-gara judul, terus masih diselamatkan, untung ya cuman jarinya doang kayak gitu. Iya. Itu beneran deh perlu disyukuri. Ini udah sinyal gitu loh maksudnya. Betul bang. Itu jangan menyepelekan gitu loh. Serius, gue kalau ngeliat tadi cerita mas itu. Iya, sebenarnya gue juga pikir gila gue sampai begini loh, sampai boleh dibilang cacat ya bang ya. Tapi sampai detik ini terus terang aja bang, di otak gue masih ada pikiran judul. Pengen main gitu. Pengen main dalam arti uang gue yang kemarin-kemarin kalau itu gue pengen balik. Iya. Sampai detik ini pun gue masih ada. Iya. Jadi dalam hati gue nih masih beradu nih pikiran. Gue mau berhenti. Kadang gue sempet mikir, gila lu, gue udah begini, masih lu mau masih mau hancur sampai kapan lagi? Mau sampai, wah pikiran dulu mah bang. Sampai sempet gue pernah ngomong sama istri, saya bunuh. Iya neng. Nanti kan ayah kan kalau meninggal kan dapat pesangon dari kantor, bisa buat nutup utang-utang. Gue sempet ngomong gitu bang sama istri, ada mungkin sekitar 3-4 kali. Serius? Bener bang. Waduh, itu hatinya istri gimana itu? Istri istighfar ya, ngomong apa sih gitu. Sampai terakhir itu gue di tempat tidur ya, di tempat tidur anak gue udah tidur. Gue mau
gue mau nabrakin diri aja nih ke kereta. Gue ngomong gitu bang, sumpah demi Allah bang, saya istri. Ngomong ke istri? Iya. Karena saking ngeblank bang, udah ngeblank gimana sih? Gue merasa diri gue ini udah nggak punya harapan lagi sebagai suami lah, yang bisa nafkahin istri. Ibaratnya gue udah habis-habisan, penghasilan juga ibaratnya udah nggak, ya ada tapi kan nggak cukup bang, boro-boro buat makan, buat bayar hutang aja yang harus kita keluarkan sebulan itu udah nggak bakal cukup buat nutupin hutang-hutang yang harus dibayarkan setiap bulan bang. Apalagi buat makan, gue mikirnya begitu, mau cari kemana lagi gitu kan, pinjaman ya gue udah di luar udah banyak pinjaman bang, di Hutangnya udah banyak ya? Udah banyak bang, gue mesti cari pinjaman di mana lagi, udah yang kemana-mana gue minum sama orang aja belum ada yang gue bayar bang, gue mau cari pinjaman kemana lagi, gue udah ngomong, udah mentok, nggak ada apa-apa lagi yang bisa gue jual. Satu-satunya aset ya ini perumahan gue yang rencana gue mau oper kredit, paling gitu ya aja. Nggak apa-apa, sebutin aja. Nanti kali aja ada yang minat gitu. Atau gini, orang yang di deket perumahan itu bisa jadi kan? Iya. Gitu. Rumahnya ada di mana? Di Cikarang. Di Cikarang. Iya. Di komplek apa atau di daerah mana? Di Villa Mustika Sukamulya. Mustika Sukamulya. Sukamulya di Cikarang. Iya, Cikarang. Oke. Itu rumahnya rumah KPR. KPR komersil bang. Komersil. Oke, siap. Itu sudah berjalan berapa tahun rumahnya? Itu gue angsurannya udah 3 tahun lebih bang. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ya pikiran gue udah nggak sanggup bayar gitu kan. Mau bayar uang cicilan rumah dari mana. Daripada rumahnya disita sama bank kan lebih baik gue berkredit aja bang. Yes, oke. Per Gitu. bulannya berapa? Per bulannya sekarang angsurannya 2.700.000. 2.700.000 udah berjalan selama 3 tahun. 3 tahun. Oke, daerah Cikarang teman-teman. Nah, mau di overkredit berapa? 10 juta aja udah. 10 juta teman-teman. Saking udah mentok. 10 juta. Itu atas nama siapa kemarin ininya? Atas nama gue sendiri bang. Mas sendiri ya? Iya, saya Tuh, sendiri. teman-teman yang ada di daerah Cikarang, yang berminat silakan hubungi di deskripsi video aja, di WhatsApp video ya. Nanti aku sampaikan ke beliau. Siap, boleh. Gitu. Jadi kadang-kadang bukan soal murah atau enggak, murah atau mahalnya. Kadang-kadang lokasi. Ya, Ya kan, meskipun murah, kadang-kadang lokasinya jauh, nggak memungkinkan buat kita survei ke sana warawirinya gitu kan mamanya. Ada yang orang yang lihatnya gitu. Kayak gue dah mamanya. Pasti yang gue pertimbangkan soal masalah ceknya segala macam gitu loh. Ngeceknya nanti gimana, karena terlalu jauh mamanya gitu. Nah, buat orang-orang yang ada di deket situ kan, Bekasi segala macam kan Iya, dengan dekat. harga 10 juta. iya. Ya kan, lu tinggal lanjutin doang. Berapa? Totalnya ada berapa lama itu? 15 tahun. 15 tahun. Ya kan 12 tahun lagi teman-teman. Cuma tinggal lanjutin doang. Ukuran berapa? Tipenya 3660, 2 kamar tidur. Iya, tipe 36 ya. 3660. Nanti kalau ini bisa Ya, biar kontak-kontak bisa. iya, siap-siap gitu. Oke, siap per kredit ya. Kredit bang, ya gue udah nggak bisa bayar lagi. Bayar dari mana? Daripada nggak bisa bayar kan disita sama bank, sayang juga bang. Ya, Iya. terus terang gue udah nggak sanggup bayar. Gue udah laporan ke bank sih. Gue udah nggak sanggup bayar. Saya udah nggak sanggup bayar lagi. Gue juga minta tolong sama orang bank untuk cariin musuhnya lah ibaratnya Iya. gitu kan. Yang bisa berkredit gitu ya. Ya, yang bisa berkredit. Terus terang saya udah nggak sanggup lagi. Pertama gue terus terang buka di sosmed 20 juta bang gitu kan. Awalnya kan istri nggak setuju 20 juta, 10 juta, 20 juta gue buka di sosmed. Cuman karena memang ya banyak yang komen bang ditawar sekian-sekian, ya udah gue banting harga aja udahlah 10 juta nggak apa-apa. Dibilang sayang ya sayang, cuman ya gue udah nggak sanggup bayar lagi gitu kan. Udah nggak sanggup bayar lagi, dan di satu sisi gue juga lagi butuh biaya juga kan, butuh uang juga. Ya jadi ya udahlah, habis-habisan aja udah. Berarti sampai sekarang ini masih belum bisa berhenti judulnya ya, masih kepikiran tadi ya. Sampai detik ini, sampai sekarang detik ini bang, gue masih ada kepikiran. Kepikiran gue masih nggak ikhlas. Gue sampai begini, sampai gue cacat begini gara-gara judul, uang gue udah habis nggak kehitung. Sampai detik ini gue masih apa ya? Dendam loh, bukan dendam. Iya. Jadi Masih nggak terima gitu nggak kan. terima, nggak ikhlas sebenarnya bang gitu kan. Cuman di satu sih kadang lu mau sampai kapan lagi hancurnya, lu udah hancur banget kayak gini gitu kan, lu masih mau apa lagi gitu. Jadi kepikiran gue masih nggak tahu deh bang, gue masih ngomong apa. Belum ketemu pandangan mau gimana Belum ya. ketemu pandangan. Gue di satu sisi gue udah begini sebenarnya gara-gara judul juga. Di satu sisi gue nggak ikhlas bang, sebenarnya gue nggak ikhlas gitu loh. Tapi udah mau gimana lagi lah,
masih ngeblank lah, sekarang ini gue masih ngeblank bang, terus terang. Kondisinya kayak gitu kan, habis semua, Iya, entek-entekan lah. iya, apalagi gue masih dalam keadaan posisi masih proses penyembuhan juga, jadi gue lagi nggak fokus, ya. Iya, Otak gue iya, lagi iya, pikiran nggak fokus bang. Nanti kita ngobrol lebih Boleh. dalam lagi soal itu deh, gimana biar ya harus berhenti gitu kan ya. Iya, Tapi kan bingung ya gimana iya, gue harus langkahnya mulai gimana langkah gitu ya. awal gitu loh, buat mantepin hati gue nih biar gue nggak, udahlah, yang kemarin lo hilang, ikhlasin aja gitu. Sempat gue punya pikiran kayak gitu ya, sehari 2 hari paling, besoknya 3 hari kemudian, waduh, biasa gitu kan ya, main, aduh cari kesibukan apa nih, masih ada kepikiran sampai saat ini masih. Gilanya gue tuh masih kepikiran, padahal gue udah dikasih musibah yang Iya. sampai terus terang bikin gue drop mental sampai cacat gini bang. Tapi gue pikiran otak judi gue tuh masih ada. Masih kuat banget gitu ya. Iya, gue bingung. Karena duitnya udah terlanjur banyak keluar di sana gitu ya. Ya semuanya udah bisa-habisan bang. Iya. Mas ngikutin aku video-videoku dari kapan? Sekitar 2 bulan lah. 2 bulanan 2 ini. bulan, 2 bulanan. Awalnya ngelihat yang kalah sekian. Gue awalnya sempat ragu bang, maksudnya bisa nggak sih gue berhenti gitu kan? Apa cuma sekedar curhat doang atau sebenarnya gue butuh solusi gitu juga Iya, gitu iya. kan? Gue pengen ada seseorang yang udah lu harus begini, mantepin, ada motivator lah gitu bang, Ya. gitu kan? Sebenarnya gue lebih gue pengen curhat unek-unek gue nih bang. Iya. Gue ngambungin juga curhat ke orang tua. Gue Iya. sampai sekarang memang terusan orang tua belum tahu. Iya. Dan gue pengen jujur, tapi gue ngeliat kondisi orang tua gue yang udah berumur juga, punya, ya nggak mungkin juga gue jujur kan, takutnya ada efek kesehatannya. Iya. Kalau istri gue udah jujur kemarin. Untuk gue jujur sama orang lain tuh gue belum bisa bang. Iya. Karena apa ya, pertama gue pasti malu lah gitu kan. Kedua, gue belum tahu juga harus mulai dari mana. Nah pas gue ngeliat channel lo nih bang, ya gue berharap gue pengen keluarin unek-unek gue aja dulu. Selama ini gue punya kecanduan yang gila begini judi, sampai gue ada musibah kayak gini, gue pengen keluarin aja nih unek-unek gue aja gitu. Yes. Mungkin dengan gue keluarin unek-unek, ya biarpun caranya gue belum dapat solusi, minimal gue udah bercerita lah. Plong gitu ya. Plong, bisa buat pelajaran juga bagi teman-teman juga gitu kan, bahwa memang benar-benar judi ini memang bikin hancur semuanya, ya keluarga, ya diri kita juga gitu kan, pekerjaan kita juga, semuanya bikin hancur. Jadi teman-teman jangan salah tuh, quote laki-laki tidak bercerita katanya itu salah kaprah. Nah yang nggak bercerita nanti diem bundir ya. Iya. Gitu harus diceritakan, harus dikomunikasikan, nggak harus ke gua. Kalau teman-teman ada duit, ada rezeki gitu, bisa ke psikolog, ke psikiater, atau mungkin ke ustadz gitu. Yang menurut kalian itu ya kalian percaya, dan nanti setelah kalian cerita itu bisa plong kayak gitu loh. Yang penting ikhtiarkan aja. Banyakan teman-teman kan nggak pada usaha gitu loh, tapi berkutat di lingkaran itu terus kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang kepengen ngobrol seperti Mas Maman di sini, silakan kontak gua, kontak admin gua ada di deskripsi video, nomor WhatsApp-nya silakan kontak aja kepengin cerita. Khusus buat di Jabodetabek, gua sarankan ke sini karena gue pengen melihat usahanya buat berhentinya gimana sih gitu. Masa di Jabodetabek kalian pengen ke sini aja, gua ada di Bintaro nggak mau. Ya kan, perjalanan berapa lama sih? Maksimal banget itu kalau di Jabodetabek, kalau nggak ngelebihi 3 jam berarti nggak macet, aman gitu. Bukan di luar kota gitu loh. Gitu. Tapi kalau di luar kota sana yang nggak mungkin ke sini nggak apa-apa online. Tapi kalau Jabodetabek, gue betul-betul menyarankan kalian datang sini, kita ngobrol karena lebih enak gitu loh. Kita juga diskusinya, brainstormingnya juga lebih enak kayak gini kan. Kita bisa ngopi-ngopi, bisa ngalor ngidul, enak kita diskusinya gitu kan, lebih leluasa gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya ya satu, biar stop judul dan bisa memperbaiki hidup gitu. Nah, konten ini nanti kalau diupload ya biar ada manfaatnya buat teman-teman yang lain. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang lain yang mereka bisa berhenti dari menonton video-video kita gitu loh, video-video orang-orang yang hidupnya hancur gara-gara judul. Dengan menonton itu buat jadi gambaran, buat jadi refleksi diri bahwa ya gua
nggak mau sampai kayak gitu, hancur-hancuran kayak gitu. Ada yang masih bujang, gue nggak mau nanti udah berkeluarga kayak gitu mamanya. Jadi banyak teman-teman yang sudah berhenti karena nonton video doang, itu banyak. Nah tujuannya itu teman-teman, bukan soal membuka aib gitu loh. Ini bukan soal membuka aib atau gimana, karena dari awal pun udah gue tawarkan, ini nanti videonya bakal diupload. Mau pakai masker, mau di blur, mau apapun, hal-hal yang sifatnya sensitif gue sensor. Tapi gue harus diupload. Kenapa? Karena memang tujuan gue kan edukasi. Ruang ini gue pakai buat mengedukasi ke teman-teman semua bahwa cerita dari teman kita, saudara kita kayak Mas Maman ini jangan sampai dicontoh buat jadi refleksi diri kayak gitu loh. Mas Maman pun belajar dari video-video sebelumnya selama 2 bulan itu, nonton gitu kan. Tujuannya satu, biar nggak lama-lama terjebak di lingkaran setan itu, Mas Maman ya. Betul. Gitu. Oke. Mungkin Mas Maman ada yang pengen disampaikan Buat istri sama anakku yang tercinta, sekali lagi ayah minta maaf, belum bisa menjadi ayah yang terbaik. Selalu bikin kecewa kalian, belum bisa ngebahagiain kalian. Dan terima kasih juga buat kalian berdua, anak dan istri ayah, sampai detik ini masih setia untuk mendampingi gitu kan. Tidak ada sedikit pun terasa lelah, tidak ada keinginan untuk meninggalkan ayah. Terima kasih buat istri sama anakku yang tercinta. Mungkin gue kalau gitu terusin nangis bang, takutnya bang. Gue orangnya nggak bisa bang. Kalau udah urusan sama anak gitu kan. Sekali lagi gue minta maaf lah sama keluarga gue, terutama anak istri. Sampai sekarang gue belum bisa ngebahagiain mereka, gitu aja. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, kalau kepengen ngobrol, kepengen diskusi, kepengen konsultasi, silakan chat aja ke admin, nomornya ada di deskripsi video. Nanti kalian bisa datang ke sini, kita ngobrol, ngopi-ngopi, kita coba cari solusinya bareng-bareng. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.